Baik, saudara sekalian, hari ini hari Minggu saya baru keluar dari gereja dan jalan-jalan di sebuah tempat di daerah kami. Dan di belakang ini adalah pabrik ya, pengantongan semen, Kons. Dan hari ini saya akan menyempatkan diri menanggapi celoteh daripada Klerus Patris Allegro. Oke, ini untuk video Patris Allegro yang berjudul Purgatorium ditolak oleh Martin Luther, dibela oleh Paus Rumampuk. Mereka infallible. Nah, judul ini tidak menggambarkan posisi Protestan sebetulnya. Bukan hanya isi video yang kacau balau dari Patris Allegro. Kalau sudah nonton videonya itu, bahkan judul pun berantakan, tidak sesuai fakta. Allegro hanya menyoroti bagian hilir. Kalau di sungai itu ada hulu dan hilir. Hulu itu di bagian atas, hilir di bawah, dan dia cuma lihat di bagian hilirnya saja, tapi mengabaikan hulu. Hulunya itu apa? Kitab suci. Nah, ini Allegro sudah tahu, tapi dia sengaja menyembunyikan dari para pemirsa. Mengapa demikian? Sebab Allegro punya satu misi, yaitu memberantas Protestanisme yang begitu menghormati kitab suci sebagai firman Tuhan. Jadi dia melakukan segala cara untuk melawan Protestanisme. Nah, sebetulnya Patris punya judul salah. Harusnya dia mengubah seperti ini, yaitu Purgatorium ditolak oleh kitab suci, diteruskan oleh Martin Luther, dan dibela oleh Paus Rumampuk. Jadi kalau Allegro mau sebut saya sebagai paus, ya boleh-boleh saja, silakan, tidak masalah. Berarti Allegro itu setuju bahwa posisi saya ini setara dengan paus yang di Vatikan. Wah, ini puji Tuhan, luar biasa, saya diangkat sedemikian rupa setara dengan paus di Vatikan. Mantap sekali ini, terima kasih Patris Allegro ya. Nah, kalau saudara perhatikan Allegro di dalam videonya tersebut, maka seperti biasa, dia hanya bisa ngelantur ke sana kemari, tidak jelas arahnya, dan menghindar dari dua argumen yang saya gunakan, yang digunakan oleh Alkitab untuk menolak api penyucian atau purgatorium. Allegro sama sekali tidak memberikan counter yang bersifat akademik yang mencerminkan dirinya sebagai seorang klerus ya, pemimpin di gereja Katolik Roma. Tetapi hanya melontarkan klaim-klaim kosong saja. Saudara bisa melihat dalam videonya, dalam misalnya di 4 menit pertama, itu isinya ngalur ngidul. Saya tidak akan meladeni ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan topik ya. Misalnya dia bahas tentang sola fide, bicara tentang 3 paus Protestan yang tidak berubah, lalu pengangkatan diri jadi paus, jilat-jilat Luther, bicara tentang kanon kitab suci, dan sebagainya, termasuk pernyataan putar balik bahwa Protestan setiap hari serang Katolik. Padahal justru sebaliknya, dia yang setiap hari menyerang Protestan. Bahkan memberikan video sampai 2 atau 3 video dalam sehari, saya lihat itu. Dia yang menyerang Protestan, kok mana menuduh kita Protestan yang menyerang dia, gereja Katolik. Jadi apa hubungan semua itu dengan api penyucian? Sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi Allegro hanya sengaja putar lidah dola-dali untuk dengan sengaja lari dari topik yang karena sudah terbukti salah, maka dia menghindari tema tersebut. Bahkan teks yang saya angkat dia tidak jawab sama sekali. Nah, saya tidak akan mengikuti gaya diskusi liar daripada Allegro, tetapi akan langsung menukik pada pokok persoalan. Saya hanya mau bicara tentang purgatorium saja. Ada beberapa poin lontaran daripada Allegro terkait dengan hal itu. Pertama, kalau saudara melihat di menit yang ke-12 dan seterusnya, Allegro bertanya, rasul mana dan bapak gereja mana yang ajarkan tidak ada kebutuhan penyucian tambahan setelah kematian? Bapak gereja itu lebih dekat katanya dari kitab suci ketimbang Protestan, ketimbang Albert Rumampuk dan sebagainya. Nah, rasul mana yang ajarkan tidak ada kebutuhan penyucian tambahan di purgatorium? Loh, saya kan sudah sampaikan itu dalam video saya sebelumnya. Makanya repot kalau berdiskusi dengan orang yang tidak bisa diskusi. Akhirnya diskusi itu menjadi melebar kemana-mana, lalu semakin lama durasinya, berjilid-jilid sampai sekarang. Ini mau sampai kapan kita bicara tentang purgatorium? Kalau Allegro selalu menghindari argumen saya. Jadi kita dibuat sibuk untuk mengulang-ulang sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, Patris Allegro, coba Anda lihat, kalau kurang paham, silakan pelototi lagi 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah
Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Allegro mesti lihat ini ya, lihat kembali ayat ini. Jangan melompati ayat ini, jawab ayat ini. Ayat kitab suci ini tidak bicara darah Kristus atau kematiannya. Itu menyucikan sebagian dosa kita. Misalnya dosa mencuri coklat Silver Queen misalnya di Alfamidi. Tetapi tidak semua dosa. Ada dosa-dosa lain yang tidak ditebus. Dosa-dosa ringan misalnya. Misalnya dosa dari Patris Allegro yang suka putar balik, berbohong, dan strawman. Dosa yang kecil itu akan diberangkatkan katanya di purgatorium, di dalam api penyucian. Tidak. You tanya Rasul siapa yang tolak api penyucian? Yaitu tadi itu, di ayat itu. Ayat itu dicatat oleh Rasul Yohanes. Berarti yang tolak api penyucian adalah Rasul Yohanes. Termasuk Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3:18 yang tidak juga dijawab oleh Allegro. Nah, Allegro, beta suka kasih tahu di video sebelumnya, kenapa lupung otak tidak bisa nangkap? Hah? Aduh, beta jadi gemas sama Patris Allegro ini ya. Ada orang-orang teman-teman saya menyarankan, coba cabut kumisnya Allegro satu persatu supaya dia sadar. Barangkali beta mau cabut aja kumisnya Allegro ya. Satu biji aja, nggak usah semuanya. Supaya Allegro kaget dan sadar, kemudian bisa berargumentasi dengan baik. Begitu ke Allegro? Nah. Lalu Patris Allegro tantang siapa bapak-bapak gereja yang tolak purgatorium. Beta tidak mau urus dengan bapak-bapak gereja itu. Silakan lu kumpulkan semua bapak gereja dari abad-abad pertama dan seterusnya, dan lawan Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus. Berani enggak Allegro mau kasih head to head antara bapak gereja dengan Rasul Yohanes dan Petrus? Saya tidak mengatakan bapak-bapak gereja setuju dengan purgatorium seperti pandangan Allegro ya, tidak. Tapi kita ikuti saja pandangan Allegro bahwa bapak-bapak gereja setuju dengan api penyucian. Nah, silakan Allegro tarik semua bapak-bapak gereja itu lalu diperhadapkan dengan Rasul Yohanes dan Petrus. Berani enggak Allegro? Hah? Lu pikir hanya karena bapak gereja dekat dengan kitab suci dan karena itu apa yang mereka omongkan pasti benar semua? Mau saya buktikan bapak gereja yang sesat. Lebih dekat mana bapak gereja dengan para rasul? Yang tulis Alkitab itu adalah para rasul, bukan para bapak gereja, bukan Agustinus, bukan para santo dan santa. Jadi kalau Allegro bersandar pada pendapat bapak gereja yang misalnya setuju, anggap saja bapak gereja setuju dengan purgatorium, maka Allegro sedang melawan para rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu sama saja dengan melawan Allah itu sendiri. Ini kan sebuah kekurang ajaran. Allegro berani melawan Allah. Anda sedang berlaku kurang ajar karena sudah meremehkan kitab suci dan meninggikan bapak-bapak gereja. Jadi Allegro bukan saja menempatkan magisterium di atas kitab suci, tapi dia juga menempatkan bapak-bapak gereja di atas Alkitab. Ini kan sebuah kekurang ajaran. Itu sebab orang-orang seperti Allegro tidak menghormati Alkitab. Mereka lebih menghormati, Allegro hanya lebih menghormati magisterium, tradisi bapak-bapak gereja, melebihi kitab suci itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang penebusan. Patris Allegro menyatakan bahwa penebusan Kristus itu sempurna. Tapi di sisi lain dia mengharuskan penyucian setelah kematian. Bagi saya ini adalah sebuah pernyataan kontradiksi. Pernyataan yang satu melawan pernyataan yang lain. Dua hal yang bukan saja berbeda, tapi bertentangan satu sama lainnya. Tapi anehnya, Allegro itu tetap ngotot mempertahankan inkonsistensi tersebut. Nah, kelihatannya dia merasa enjoy, bergembira, bersuka cita dengan pernyataan dan sikap yang kacau seperti itu. Aneh sekali. Dia merasa happy dengan pernyataan yang kontradiksi itu. Jikalau memang penebusan Kristus itu sempurna menurut Allegro, maka untuk apa orang percaya masuk ke dalam purgatorium? Lawang Yesus sudah menebus semua dosa orang percaya. Sebaliknya, kalau percaya purgatorium, maka Allegro harus menolak kesempurnaan penebusan Kristus. Karena api penyucian merupakan sebuah penyangkalan terhadap penebusan daripada Kristus. Tapi lucunya, Allegro malah ajarkan keduanya, menyebutkan keduanya secara bersamaan. Ini kan tidak konsisten namanya. Tapi saya kira posisi Allegro yang sebetulnya itu adalah memang dia menolak kesempurnaan penebusan Kristus. Dia memang tolak itu sebetulnya. Dan ajarkan api penyucian. Itu sebabnya dia dan gereja Katolik Roma mengajarkan purgatorium. Bahwa Allegro mengatakan penebusan Kristus sempurna, itu saya kira hanyalah lip service. Hanya di mulut doang. Itu kepura-puraan belaka. Untuk apa? Menyembunyikan pandangan yang sebenarnya. Atau mungkin saja untuk mengelabui jemaat Katolik awam yang tidak ngerti apa-apa. Anda bisa menipu orang-orang awam di jemaat gereja Anda, tapi lu pikir bisa tipu saya?
Hah? Nah, untuk menyembunyikan ketidakkonsistenannya itu, Allegro kemudian memberi sebuah contoh tentang Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen, dipercaya oleh Albert Romampuk, yang menurutnya itu bisa dipahami juga sebagai kontradiksi, karena yang satu tidak mungkin sekaligus tiga, dibilang Allegro ya. Nah, di sini kembali Allegro mempertontonkan ketidakmengertiannya tentang apa itu kontradiksi dan apa itu Tritunggal. Saya curiga Allegro tidak ngerti apa-apa tentang Tritunggal ini, sehingga dia mengatakan itu bisa memungkinkan berkontradiksi. Oke, baik, saya akan berikan kuliah singkat kepada Allegro tentang apa itu hukum non-kontradiksi. Dengar baik-baik ya Allegro ya. Dengar baik-baik makanya, supaya Anda tidak salah paham posisi saya, lalu menyerang saya secara salah, melakukan straw man terhadap posisi saya. Hukum non-kontradiksi berkata begini, A tidak dapat adalah non-A pada saat yang sama, dalam pengertian dan relasi yang sama. Jadi, ada dua syarat dalam hukum non-kontradiksi, yaitu waktu yang sama dan aspek yang sama. Misalnya Ahok itu adalah seorang politisi dan bukan politisi. Ini adalah sebuah kontradiksi, karena tidak mungkin Ahok pada saat yang sama adalah politisi dan bukan politisi. Jadi aspek yang sama di sini adalah politisi. Tidak mungkin. Ini sebuah kontradiksi. Itu tidak menjadi kontradiksi kalau kita mengubah kalimatnya. Kalimatnya seperti ini misalnya, Ahok adalah seorang politisi hingga tahun 2025 dan sekarang Ahok bukan politisi lagi. Itu namanya tidak berkontradiksi, karena walaupun aspeknya sama yaitu politisi, namun rujukan waktunya itu berbeda. Oke? Sudah paham dah Allegro? Nah, sekarang kita terapkan di dalam rumusan Trinitas atau Tritunggal. Tritunggal berkata satu hakikat, tiga pribadi. Ini bukan kontradiksi, karena ada dua kategori atau dua aspek di sana, atau dua pengertian yang berbeda. Hakikat itu tidak sama dengan pribadi. Yang satu itu adalah hakikatnya yang satu, tapi yang tiga itu bukan hakikat, tapi adalah pribadi. Hakikat bukanlah pribadi, sehingga kalau keduanya berbeda, itu bukanlah sebuah kontradiksi. Tritunggal menjadi kontradiksi jika kita katakan satu hakikat, tiga hakikat, atau satu pribadi, tiga pribadi. Itu baru bertentangan, berbenturan secara frontal. Sekarang kita kembali kepada klaim Allegro tentang penebusan. Allegro percaya bahwa penebusan Kristus atas dosa manusia itu sempurna, perfect. Tetapi di sisi lain diajarkan harus ada penambahan penyucian dosa setelah seseorang mati. Jadi ringkasnya Allegro mau katakan bahwa penebusan Yesus sudah selesai, sempurna, dan penebusan atau penyucian Yesus belum sempurna. Ini kan berkontradiksi namanya. Ingat lagi hukum non-kontradiksi ya. A tidak dapat adalah non-A pada saat yang sama dalam pengertian dan relasi yang sama. Keduanya baik penebusan dan penyucian dosa itu memiliki kategori atau aspek yang sama, yaitu sama-sama bicara tentang dosa. Waktunya juga sama. Karena apa? Karena dampak penebusan Kristus yang sudah sempurna dalam Yohanes 19 ayat 30 itu dengan istilah tetelestai itu berlaku bukan hanya pada saat Yesus mati di 2000-an tahun yang lalu, tapi seterusnya. Itu tense-nya bentuk perfect tense. Artinya bahwa dampak dari penebusan itu terus dirasakan, terus terjadi, seterusnya kekal selama-lamanya. Dan termasuk ketika seseorang sudah mati, dan seterusnya. Jadi, aspeknya itu sama, kategorinya itu sama, waktunya juga sama. Karena penebusan Kristus mencakup juga keadaan atau wilayah waktu di mana manusia sudah mati juga. Itu tercakup dalam seluruh penebusan Kristus. Ini tidak memenuhi hukum non-kontradiksi namanya. Dengan demikian, Allegro berlaku plain-plan alias tidak konsisten. Oke? Yang ketiga, kalau saudara melihat di menit yang ke-22 dan seterusnya, Allegro mengatakan Protestan salah mengkategori dua hal. Nah ini ya, dari sambungan tadi itu ya. Penebusan dan penyucian. Itu dua hal yang berbeda menurut Allegro. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Nah, penebusan dan penyucian memang adalah dua kata yang secara harfiah itu memang berbeda. Tetapi keduanya itu saling berkaitan. Berkaitan itu erat sekali. Saya kasih kuliah lagi ya, Pak Allegro tentang pengudusan atau penyucian ya. Penyucian atau pengudusan itu ada tiga aspek, Bung Allegro. Pertama, pengudusan secara posisi, ya, orang percaya itu dipisahkan sebagai orang-orang yang suci dalam keluarga Allah.
Nah, yang ditinjau di sini bukan keadaan rohaninya, tetapi imannya pada Kristus. Misalnya, jemaat Korintus yang secara posisi itu suci, mereka sudah percaya Yesus, tetapi kehidupannya itu masih duniawi. Anda bisa melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Kematian Kristus itu menguduskan kita, menyucikan kita, kekal secara posisi, secara status kita disebut orang yang kudus, umat Allah yang kudus, umat pilihan Allah. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Itu yang pertama. Aspek yang kedua adalah pengudusan secara pengalaman atau apa namanya itu progressive sanctification. Ini menunjuk proses pemisahan terus-menerus. 1 Petrus 1 ayat 16 mencatat, kuduslah kamu. Ini adalah perintah bagi orang percaya untuk terus-menerus berusaha hidup kudus, ya kan? Jadi memang secara posisi kita sudah kudus, suci oleh darah Kristus, tetapi berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari kita masih bisa dalam dosa. Perintah Tuhan kita harus berusaha hidup kudus, dan itu terjadi di dalam dunia ini, bukan setelah kita mati. Yang ketiga, itu yang disebut dengan pengudusan akhir, final sanctification. Ini bicara kesempurnaan total yang diperoleh saat kedatangan Yesus kembali dalam tubuh kemuliaan. Filipi 3, 20-21. Nah, dari tiga aspek penyucian ini, mana yang setuju dengan api penyucian? Tidak ada. Tidak ada yang setuju dengan purgatorium. Tidak ada yang mendukung purgatorium. Yang dibicarakan Allegro itu adalah aspek eskatologis, yaitu pada poin ketiga, yaitu pengudusan akhir. Tetapi penyucian itu kita terima bukan dengan cara disakiti atau menderita dalam api penyucian nanti setelah kita mati. Tidak. Tetapi didapatkan ketika kita ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga, yang sudah mengubah tubuh fana kita ini, tubuh duniawi kita ini, dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Jadi tidak ada yang namanya api penyucian. Tidak ada itu. Purgatorium itu hanya akal-akalannya gereja Katolik Roma yang diteruskan oleh Romo Patris Allegro. Anda mau main akal-akalan sama saya? Enggak mempan lah Patris Allegro. Saya bukan anak kecil yang bisa diakal-akalin. Ya. Nah, kalau Allegro mengatakan Protestan atau Martin Luther atau Protestan atau Albert Mampong enggak ngerti apa-apa tentang eskatologis. Ini saya sudah bicara tentang aspek eskatologis ya. Protestan itu keren sekali kalau bicara tentang eskatologis. Katolik Roma itu enggak ada apa-apanya. Nah, ada satu teks lagi yang menganjurkan ajaran plan-plan daripada Patris Allegro, yaitu Ibrani 10 ayat 14. TB2 berkata, sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau kurang paham, coba buka bahasa Indonesia masa kini ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, jadi dengan satu kurban, Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Nah, saudara lihat, pengorbanan atau kematian Yesus yang menguduskan atau membersihkan dosa, itu dikatakan sempurna, kekal selama-lamanya. Bukan seperti omongannya Patris Allegro, setelah kita sudah ditebus, disempurnakan, disucikan oleh darah Kristus, maka ada penyempurnaan atau penyucian berikutnya di api penyucian, di purgatorium. Itu omong kosong namanya. Saudara mau percaya pada omong kosong Allegro, yang nanti orang percaya akan masuk di dalam purgatorium, atau percaya kepada kitab suci? Ya, tidak usah kita dengarkan si Allegro itu. Allegro bukan saja berkontradiksi pada dirinya sendiri, tetapi dia juga beroposisi dengan penulis kitab Ibrani. Kalau kita sepakat ya bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus, maka Allegro bukan hanya melawan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, tetapi dia juga berhadapan secara frontal dengan Rasul Paulus yang menghardik api penyucian. Kasihan sekali gereja Katolik Roma, hanya sendirian. Allegro mau coba gandeng-gandeng Bapak gereja, kasihan deh lu. Yang keempat, Allegro mengatakan kesalahan Protestan yaitu menggunakan Yohanes 19 ayat 30 sebagai bukti dan menganggap semua efek dosa langsung hilang, tetapi tetap mengalami penderitaan, sakit, dan kematian. Orang Protestan tetap menderita dan mati. Kok mati padahal dosa sudah diampuni? Ini omongan daripada Allegro ya. Saya jawab begini ya. Yang bilang semua efek dosa itu hilang itu sopo toh. Yang selesai itu adalah dosanya. Itu yang menyebabkan orang percaya tidak lagi mengalami penghukuman kekal di neraka. Jadi penyelesaian atas dosa yang dilakukan Kristus, yang dia katakan di dalam Yohanes 19 ayat 30 itu, tetelestai, itu efeknya pada kekekalan nanti.
itu tidak terkait dengan konsekuensi atas dosa manusia selama dia hidup di dunia ini. Tidak sama sekali, saya tidak ngomong begitu. Tetapi walau ada ganjaran akibat dosa selama di dunia, itu tidak bisa membatalkan keselamatan daripada orang percaya. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena dosanya sudah beres, sudah tetelestai. Tapi anehnya gereja Katolik Roma menciptakan inovasi baru, yaitu api penyucian. Bukan sola fide yang inovasi, tapi api penyucian itu yang inovasi baru daripada gereja Katolik Roma. Nah, sementara kitab suci sudah tegaskan bahwa tidak ada penghukuman mereka yang ada dalam Kristus. Tapi Patris Allegro dan konco-konconya itu maunya disakiti dan dihukum di purgatorium. Maunya mengalami penderitaan. Ya sudah, kalau kalian mau menderita dan disakiti, silakan pergi ke api penyucian. Saya juga tidak akan melarang kalian kok. Pergi dan nikmatilah kesengsaraan di sana sampai sekian waktu lamanya. Mungkin bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 100 tahun, atau 1000 tahun. Tergantung berapa banyak dosa yang Allegro lakukan. Dosanya Patris Allegro berapa banyak sekali. Kalau kita mau kumpulkan semua dosa-dosa ringan kita, waduh banyak sekali. Setiap hari kita bisa berpotensi jatuh dalam dosa. Dan kalau kita mau kumpulkan seluruh dosa mulai kita lahir sampai kita mati, itu banyak sekali. Mungkin ada ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan dosa kita yang berulang-ulang kita lakukan. Nah, bayangkan dengan jutaan dosa itu dikumpulkan, lalu semua akan disakiti di dalam purgatorium. Coba saudara bayangkan ya, apakah saudara tidak ngeri dan takut ya ketika membayangkan nanti kalian akan merasa kesakitan, menderita di api penyucian itu? Saudara tidak merasa takut itu? Wahai jemaat Katolik, saya menghimbau, sadarlah kalian. Sadarlah ya, kembalilah kepada kebenaran kitab suci. Jangan mau dibodohi oleh klerus kalian yang bernama Patris Allegro. Dengarkan saya ya, kalau saudara tidak mau tersesat. Jangan mau disesatkan oleh dia. Jadi di sini Allegro kembali melakukan straw man, karena saya tidak pernah katakan bahwa penderitaan, sakit, dan kematian sudah tidak terjadi dalam orang percaya selama dia masih hidup di dunia. Yang dimaksudkan oleh Roma 8 ayat 1 itu adalah penghukuman yang tidak mungkin kita terima, yang tidak mungkin didapatkan orang percaya di dalam kekekalan pasca kematian. Itu maksudnya. Yang kelima, Allegro berkata, purgatorium tidak bertentangan dengan penebusan Kristus, tetapi bertentangan dengan tafsiran Protestan. Nah, saya jawab ya, bukan main Allegro. Makanya Patris Allegro dengar baik-baik video saya sebelum memberikan serangan. Akhirnya Anda salah serang. Apa Anda tidak malu dengan gelar Romo yang Anda sandang itu? Walaupun Anda punya pendidikan yang bagus, Anda itu suka melempar pernyataan-pernyataan yang konyol. Coba baca lagi ya, ini terus saya ulang-ulang terus ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Itu tidak perlu ditafsirkan. Cukup kita baca saja dan kita bisa langsung memahami itu. Saya ulang lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus, anaknya itu maksudnya apa? Maksudnya kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus. Dan Yohanes tidak hanya menggunakan istilah penebusan. Ini bukan hanya bicara tentang penebusan, tapi juga penyucian. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, Yesus, kematian Yesus itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bukan daripada sebagian dosa, lalu tidak menyucikan dosa-dosa ringan. Tidak. Yohanes mengatakan menyucikan segala dosa kita. Jadi, di dalam ayat ini, Rasul Yohanes secara tegas menegaskan tidak lagi dibutuhkan penyucian tambahan setelah kematian di dalam yang disebut api penyucian itu. Tidak ada sama sekali. Mengapa? Karena semua dosa orang percaya sudah disucikan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebab Yesus berseru dengan suara nyaring, tetelestai, sudah selesai. Ayat ini begitu gamblang, toh masih terus dilawan oleh Patris Allegro. Dia lebih percaya pada bapak gerejanya dia, lebih percaya pada pausnya dia, ketimbang Alkitab. Dia lebih percaya pada magisterium dan tradisi, ketimbang kitab suci. Lagi-lagi ini adalah sebuah perendahan terhadap Alkitab, firman Allah yang hidup. Ini kan kurang ajar namanya. Lagi-lagi Patris Allegro berlaku kurang ajar.
Nah, saudara sekalian, memang kalau diskusi dengan Pak Patris ini membosankan ya, karena dia tidak menjawab argumen saya, malah lari ke sana kemari, ngalur ngidur, ndak karu-karuan. Poin-poin saya ndak dijawab secara sistematis. Ada satu atau dua kesesatan lagi yang muncul dalam video Patris Allegro yang saya tanggapi ini. Dan lagi-lagi di situ dia merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa perendahannya itu. Tapi saya tidak akan bahas di waktu sekarang ini, karena akan semakin ngelantur kemana-mana ya, akan melebar kemana-mana. Saya tidak perlu bahas itu, mungkin kalau ada waktu akan saya bahas. Tapi kesimpulan dari seluruh apa yang saya paparkan ini, itu ada di dalam satu ayat saja. Gak usah kita pakai banyak ayat-ayat lain ya, supaya kita tidak bingung. Yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Tolong Patris Allegro baca kembali ayat itu. Kalau 1-2 kali nggak ngerti, baca lagi yang ketiga, keempat, kelima, sampai Pak Patris ngerti. Nggak usah dipatafsirkan, baca aja. Anda pasti ngerti kok. Anak SMP atau SMA yang nggak belajar Alkitab pun pasti ngerti kok ayat itu. Itu eksplisit. Dosa-dosa kita sudah disucikan semuanya, nggak tersisa satupun. Ya, Allegro memang sengaja tidak mau bahas ayat itu ya. Karena dia tahu ayat itu sudah menghancurkan purgatoriumnya Gereja Katolik Roma. Ya sudah. Bye-bye, Patris Allegro.